Shalom teman-teman, senang sekali bisa menyapa teman-teman lagi. Walaupun kita melalui ibadah online kayak gini, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap hadir. Hadir Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil saat teduh karena kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu With All I Am. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, we worship you. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Mengucap syukur Tuhan ketika sampai saat ini kami masih diberi nafas kehidupan. Kami masih diberi Tuhan kehidupan untuk menjalani hidup kami. Kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menjalani setiap kegiatan kami. Kami mengucap syukur, dan terlebih lagi kami mengucap syukur ketika Tuhan merancangkan kepada kami, ketika Tuhan membuat kami ada untuk beribadah saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini adalah waktu di mana kita akan menyampaikan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah di waktu ini kami boleh fokus untuk menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, sekali lagi aku mau nyapa teman-teman yang di rumah. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, kita tahu Tuhan itu yang besar di atas kita.
kita nggak bisa bayangin betapa besar kuasa Tuhan itu bagi kita. Nah, untuk itu aku mau mengajak kita menyerukan lagu Ajaib Kau Tuhan. Aku percaya kalau kalian semangat memuji Tuhan, semangat menyembah Tuhan, gak malu-malu lagi, kita mau sama-sama berdiri, kita sama-sama tepuk tangan untuk menyembah Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Yang Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memasuki firman. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita merenungkan kembali kebesaran Tuhan yang masih menyelamatkan kita. Kita masih ada sampai sekarang. Kalau itu enggak dari Tuhan, kita enggak tahu lagi. Kita mungkin hari ini kita masih hidup pun kita enggak tahu. Itu semua karena Tuhan. Nah, untuk masuk ke firman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kau Kebenaran. Bagi teman-teman yang ingin bersaat teduh, saya persilakan. Hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan membacanya. Biarlah ini semuanya menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang kemudian nantinya kami bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, mohon berbicaralah kepada kami karena kami semuanya sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman dari Kejadian 5 ayat 22-24. Kejadian 5 ayat 22-24. Tuhan berkata kepada kita tentang Henok, dan Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Adik-adik, kita bicara tentang Henok pada kesempatan ini. Saya yakin dan percaya kalian sudah sering kali mendengarkan nama Henok. Henok tidak banyak dicatat di Alkitab secara mendetil, tetapi 19 kali dicatat secara tidak mendetil. Tetapi yang menarik di dalam kehidupan Henok ini adalah pribadinya. Henok itu adalah pribadi yang dilahirkan sebagai generasi ketujuh dari keturunan Adam. Dan kalau kita lihat pada masa di mana Henok dilahirkan, kondisi dunia sekitarnya itu begitu jahat. Begitu penuh dengan hawa nafsu, kecemaran, dan juga orang-orang yang tidak menghargai namanya ibadah. Orang yang tidak mau mengenal siapa itu Tuhan. Mereka hidup seenaknya sendiri. Tetapi Henok pribadi yang sangat berbeda. Henok adalah pribadi yang dari muda sampai dia diangkat Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Dia dikatakan sebagai pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa di tengah-tengah angkatan yang jahat hanya satu orang, yaitu Henok, pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Lalu kemudian yang menarik di dalam bagian Alkitab kita, yaitu Henok itu ditekankan 2 kali sebagai manusia yang bergaul dengan Tuhan. Jadi catat, yang pertama yang menarik dari kepribadian Henok adalah pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Ayat 22 dan 24 dituliskan di situ.
Dia bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul dalam bahasa Indonesia adalah berteman atau bersahabat. Tetapi di dalam bahasa Inggris ini menarik sekali, walking with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang itu pasti memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang intim satu dengan yang lain, sehingga dia berjalan dengan mesranya bersama dengan Tuhan. Nah, hidup bergaul dengan Tuhan artinya bahwa Henokh itu memiliki iman percaya pada Tuhan. Dia tahu Allah itu Allah yang hidup. Dia mengerti di zaman yang bengkok ini Tuhan adalah sandaran dan pegangannya. Lalu dia mempercayai firman Tuhan dan janji-janjinya. Lalu kemudian dia melakukan firman Tuhan dengan kesetiaan. Jadi pertama dia punya iman. Yang kedua dia percaya apa yang dia dengarkan dari Tuhan. Yang ketiga dia melakukan firman itu di dalam hidupnya. Banyak anak Tuhan hari ini cuma tahu Tuhan itu ada, tetapi dia tidak melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya, keinginannya lebih tinggi, lebih kuat daripada sandarnya pada Tuhan. Sehingga di dalam pergaulannya Henokh dengan Tuhan, Henokh itu menjadi kesukaan Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau hidup berdampingan, bersahabat dengan Tuhan. Henokh memiliki kualitas hidup yang baik di hadapan Allah. Kebaikan Henokh tulus, dia tidak berpura-pura, dia tidak menyenangkan manusia. Memang dia punya ketaatan untuk hidup bagaimana mengikatkan diri pada Tuhan. Lalu kemudian kita melihat di bagian kedua. Yang pertama tadi adalah Henokh bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah pemberitaan Henokh. Jadi kita melihat bahwa Henokh tidak menjauhkan diri dari dunia. Dia ada di tengah-tengah situasi dunia yang kotor itu. Tetapi yang diberitakan oleh Henokh itu adalah Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, dan dia memanggil orang-orang lain untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi pemberitaan Henokh itu bukan cuma lewat mulutnya bahwa Yesus itu baik, dia bukan menyanyi seperti orang-orang di gereja biasanya menyanyi, atau remaja menyanyi sambil tutup mata, angkat tangan, kepalanya goyang-goyang, kemudian dia menyanyi segala macam. Tetapi dia juga melakukan firman itu nampak. Itu pemberitaan. Pemberitaan yang nyata di dalam kehidupan beriman. Kira-kira apa yang Henokh lakukan? Kalau dia remaja tentu kalau dia sekolah dia tidak nyontek. Kalau dia bicara, dia tidak akan bicara kata-kata jorok, saudara-saudara. Kalau dia berjalan, dia akan berjalan menjaga etiket di dalam kehidupannya. Adik-adik tahu kan beda etika dan etiket. Kalau etika itu moralitas, apa yang ada di dalam. Kalau etiket itu adalah sopan santun. Ini yang banyak hilang di dalam kehidupan zaman sekarang. Etika, moralitas itu integritas. Kalau itu sudah bagus dalam hidup kita tidak butuh CCTV. Karena tidak ada pencuri. Orang yang punya integritas baik, dia tidak akan menyontek. Dia akan pacaran dengan benar. Dia tidak memiliki keinginan untuk merugikan orang lain. Dia tidak mau menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Itu integritas kita. Integritas juga bicara bagaimana kita tulus dan jujur kepada orang lain. Kalau etiket beda, etiket adalah sopan santun. Kalau kalian ke sekolah seringkali diajarkan bagaimana mencium tangan guru. Tentu kali ini tidak bisa karena pandemi COVID-19 dan juga kalian tidak sekolah, libur begitu panjang. Lalu etiket itu kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, sapa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Belajar bilang maaf, belajar bilang terima kasih. Itu semuanya adalah etika, attitude, sikap kita yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai anak Tuhan. Bahkan Alkitab bagian lain mengatakan itu bagian daripada buah roh. Jadi kalau kalian betul-betul mau hidup seperti Henokh, maka kita harus pupuk bagaimana etika dan etiket kita sebagai orang Kristiani. Dia memberitakan firman Tuhan melalui hidupnya. Jadi verbal and non-verbal, bicara dan bertingkah laku, itu paling pokok di dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai bicara tetapi kita tidak bisa melakukan firman, celaka. Sebaliknya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak pandai bicara, itu no problem. Karena tubuh kita ini adalah pemberitaan dari firman Tuhan. Henokh tidak ada yang celah Henokh pada zaman itu. Karena orang-orang ketika bertemu dengan dia, orang-orang berpikir ini orang kudus, saya dosa, dan lain sebagainya. Karena Henokh adalah pribadi yang sungguh-sungguh disayang Tuhan, digemar oleh Tuhan. Karena dia mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Saya punya seorang teman sekolah.
Anak-anak yang lain itu mengajak dia untuk merokok, untuk bolos sekolah. Dia mengatakan, saya tidak. Saya harus melakukan apa yang menjadi tugas utama saya, yaitu belajar dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan kita semuanya tentu tidak bisa memaksa dia. Kita tidak bisa mengatakan dia orang Kristen yang kolot. Karena berhadapan dengan orang seperti itu, kita tahu kita begitu kotornya dan dia menjaga hidupnya dengan baik. Itu tidak dimulai dari usia tua. Henokh tidak mulai pribadi seperti itu pada usia tua, tetapi justru pada usia muda dia memulai segala sesuatu dengan sangat baik. Sehingga apa yang dikatakan di Alkitab, dia tidak juga memiliki kematian. Orang yang sangat berkenan di hadapan Allah ini, orang yang berjalan bersama Allah, orang yang bergaul dengan Allah. Alkitab mengatakan ini kasus khusus bahwa dia tidak mengalami kematian, dia tidak ada lagi, dia diangkat oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan karena iman Henokh maka dia terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian dan dia tidak ditemukan. Dan adik-adik sekalian, kita sudah belajar tentang Henokh. Pada kali ini saya hendak mengajak kita berpikir. Henokh dan kita memiliki zaman yang mungkin bisa dikatakan sama. Tapi tentu kemajuannya berbeda ya. Sekarang teknologi informasi begitu kuat, tidak ada batasan dunia satu dengan yang lain. Negara Amerika, negara Indonesia, dengan mudah kita bisa melihat di situ. Kita bisa bergaul dengan orang sampai di belahan dunia manapun karena ada satelit di atas bumi kita. Dan zaman dulu tidak ada seperti itu. Tetapi secara moralitas, sebenarnya zaman sekarang dengan zaman dulu itu hampir sama. Kita melihat bagaimana peperangan terjadi pada hari ini. Kita melihat bagaimana pelecehan seksual terjadi pada hari ini. Kita melihat bagaimana orang-orang saling membunuh demi sebidang tanah atau meminjam uang yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak, tetapi menghabiskan nyawa orang lain. Atau kita melihat bagaimana pemuda-pemudi remaja tidak ada kesucian hidup lagi. Mereka berpacaran dan menggadaikan kesucian hidupnya di hadapan Allah. Lalu kita melihat betapa gampang bukan anak-anak remaja sekarang bicara memanggil temannya dengan kata-kata yang tidak sopan. Kata hewan, kata binatang, dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana anak-anak remaja zaman sekarang itu lebih suka hal-hal simple, praktis. Bahkan kalau bisa ibadah tidak usah adalah kita nonton aja selesai. Tetapi untung di kota Magelang saya percaya tidak ada. Apalagi kayak di Ponorogo, remajanya semuanya rajin-rajin. Kita melihat juga anak-anak zaman sekarang bagaimana dia kecanduan terhadap sesuatu, game, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita melihat bahwa banyak hal yang sama di zaman dulu dan zaman sekarang. Etikanya, moralitasnya, keinginannya, hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Dari awal dunia ini sampai pada akhir dunia nanti. Tetapi permasalahan yang hendak kita renungkan bersama. Apakah kita beda dengan zaman ini? Kalau kita sebagai anak Kristen, kita harus melihatnya ke atas, bukan ke bawah atau ke sekitar kita. Kita lihatnya Tuhan. Kalian tahu lebah itu kalau masuk di gelas dia mati. Karena lebah itu tidak bisa keluar dari gelas. Dia pandangannya itu cuma kiri kanan bawah, kiri kanan bawah. Sehingga kalau masuk di gelas dia tidak akan pernah tahu ada jalan keluar di atas. Dia muter-muter situ dan sampai dia mati. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen harus melihat ke atas. Dia harus mencari segala sesuatunya melalui Tuhan. Dan dia bersyukur untuk hal itu. Kita semuanya disapa oleh Tuhan melalui Henokh. Henokh itu artinya adalah Allah mengangkatnya. Atau kita bisa artikan Henokh itu adalah manusia yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah Henokh itu punya pergumulan bersama Tuhan. Apakah dia pernah marah atau protes sama Tuhan. Tetapi Alkitab memang tidak mencatat itu. Tapi saya yakin Henokh itu setiap kali menghadapi masalah, dia berpikir, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya. Kalau Henokh memiliki sedikit sakit penyakit dalam tubuhnya, dia mungkin berkata, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan saya. Kalau tidak disembuhkan, mungkin dia katakan, Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Henokh ini pribadi biasa sebenarnya. Pribadi yang sama dengan saya dan adik-adik sekalian. Yang rapuh, yang bisa menangis, yang bisa berbeban berat. Tetapi yang membuat dia kuat itu adalah dia adalah tipikal anak remaja pemuda yang bersandar kepada Tuhan. Dan dia berjuang untuk itu. Karena hidup kita tidak boleh kita bentuk dengan kata cengeng atau manja. Hidup ini penuh perjuangan. Dan perjuangan itu tidak ada satu orang pun yang dapat betul-betul membantu kita. Kalau bukan kita membantu diri kita sendiri dengan meminta pertolongan Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan, saya percaya 300 tahun Henokh itu tidak gampang, tidak mudah. Tetapi perjuangan itu adalah berhasil ketika dia mengerti bahwa dia tidak sendiri, tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini adik-adik sekalian, kalau engkau dan saya sedang berjalan di jalan di mana kita tidak bersama Tuhan, kembali pada Tuhan. Kita lihat apa yang kita lakukan setiap hari. Kita lihat di sekolah kita sebagai apa. Kita lihat bagaimana kurang ajarnya kita mungkin di rumah atau di masyarakat. Kita lihat semua itu. Lalu kita ukur, saya ini siapa sebenarnya. Mari saya mengajak kita adik-adik sekalian untuk kembalilah seperti Henokh. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dimulai dari sekarang, di usia remaja ini. Hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan karena memiliki sahabat, memiliki pergaulan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan pada saat ini kami bisa mendengarkan tentang Henokh yang mengajarkan kami bagaimana menjadi pribadi yang setia, yang taat kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk berjuang di dalam hidup ini, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan waktu hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu masih panjang perjalanan kami ke depan. Tetapi kami percaya perjalanan yang panjang itu, Tuhan ya dan amin, kekal di dalam segala waktu akan beserta kami. Berkati anak-anak remaja Tuhan. Berkati orang tua kami. Berkati Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati dunia ini yang menunggu pemulihan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, bangsa kami, dunia ini, kemuliaan bagi nama Tuhan karena Tuhan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ko Hamzah untuk firman-Nya pada hari ini. Teman-teman, saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah. Saya mengajak teman-teman untuk biarlah setiap hidup kita menyenangkan Tuhan. Setiap hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat dalam hidup kita selalu ingat dengan Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Mari lebih sungguh lagi menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada kesempatan ini. Saya mengajak kita kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami semuanya bisa beribadah walaupun secara online, tetapi Tuhan hadir bersama kami. Engkau pimpin sertai kami Tuhan, dan biarlah di rumah kami bisa jadi berkat, dan Engkau sendiri selalu mengingatkan kami melalui nasihat-nasihat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday teman-teman. Dadah.